Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya tentang Wirah. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Sarah berkata sambil bermanja di lenganku. Namun perkataan terakhirnya sungguh sangat membuat hatiku terusik. Kata-kata itu lebih cocok untukku. Mas, akhir-akhir ini aku selalu bermimpi buruk. Mimpi seperti apa, Dek? Ada seseorang, nenek tua, wajahnya sangat menyeramkan, Mas. Nenek tua? Aku langsung teringat pada Nyai. Iya, Mas, dia selalu berkata menginginkan tubuhku. Mendengar ucapan Sarah, aku langsung terperanjat kaget. Kamu kenapa, Mas? Tidak apa-apa, Dek. Hanya itukah? Tidak ada yang lain? Tidak, Mas. Tapi mimpi itu selalu hadir setiap malam. Sejak kapan, Dek? Sudah hampir 1 minggu, Mas. Aku terdiam. Apa Nyai menginginkan Sarah sebagai wadahnya? Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. Setelah cukup lama dan waktu menjelang sore hari, aku dan Sarah pun pulang. Aku mengantarkannya sampai di depan rumah. Terima kasih ya, Mas, aku bahagia sekali hari ini, ucap Sarah sambil tersenyum manis padaku. Sama-sama, Dek, semoga kamu mimpi indah malam ini. Amin. Lalu Sarah memasuki teras rumahnya. Aku masih memperhatikannya sampai masuk ke dalam rumah. Tapi, apa itu? Nyai Lampor. Aku melihat Nyai Lampor berjalan pungkuk di belakang membuntuti Sarah. Saat Sarah sudah masuk ke dalam rumah, Nyai berhenti di depan pintu, tersenyum menyeringai padaku, menunjukkan susunan gigi yang sedikit hitam dan bibir yang merah oleh kapur sirih. Aku kaget, mengusap wajahku lalu Nyai yang aku lihat telah hilang. Untunglah, sepertinya hanya halusinasiku saja. Halusinasi ketakutanku. Setelah beberapa hari dan mendekati tanggal pernikahan kami, ibu melarangku bertemu dengan Sarah. Jika hal sangat penting dan mendesak barulah aku bisa menemuinya. Pamali, sepasang calon pengantin tidak diperkenankan bertemu saat mendekati hari H. Begitu kata ibu. Aku menurut, meskipun rindu dalam hati tidak bisa diobati selain dengan bertemu sang kekasih. Namun ini semua demi kebaikan kita berdua. Sejak selama itu pun aku tidak mendengar kabarnya hingga pada suatu hari. Saat aku sedang menemani ayah di kantor kepala desa, seseorang berkata padaku bahwa Sarah sakit keras. Kenapa bisa berita penting seperti ini baru aku ketahui? Ya, ayah, aku memanggil ayah. Maksud hati ingin meminta isinya menemui Sarah. Iya Wira, ada apa? Sarah sakit katanya, aku ingin menemuinya ayah. Memang nak, sudah seminggu lebih Sarah sakit. Tanpa sepengetahuanmu, ayah dan ibu sering mengunjunginya. Apa? Ayah dan ibu mengetahuinya, sementara aku sebagai calon suaminya tidak diberitahu. Maaf nak, itu demi kebaikan kalian. Aku hanya diam, antara kecewa dan mengerti apa yang ayah maksud. Namun, aku akan bersikukuh menemui Sarah hari ini. Pergilah nak, jika kau ingin menemuinya. Namun ayah berpesan padamu, apapun yang sedang terjadi pada Sarah, kamu harus tetap menerimanya. Seolah ayah mengerti apa yang ada di pikiranku. Beliau memberikan izin untuk menemui Sarah. Namun kata-kata terakhirnya membuat pertanyaan besar di hatiku. Setelah mendapatkan izin ayah, aku langsung menuju rumah Sarah. Dengan menggunakan kendaraan, jarak tempuh yang dilalui menjadi lebih dekat dan cepat. Tidak sampai 10 menit aku sudah sampai di rumah Sarah. Permisi, Sarah. Aku memanggil terus namanya. Beberapa kali mengetuk pintu,
namun tidak ada jawaban apapun yang aku dapat. Itu dia, Bu. Kekasihku datang, Bu. Tolong buka pintunya, Bu. Aku ingin bertemu dengannya. Lepaskan! Lepaskan, Bu! Teriak Sarah dari dalam kamar. Aku mengintip dari lubang jendela. Kulihat Sarah tengah mengamuk, memaksa keluar kamar. Ditahan oleh ibu, ayah, dan beberapa anak buah ayahnya. Lalu saat Juragan Darso, alias ayah Sarah, melihatku, dia langsung memberikan isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk menemuiku. Lalu pintu depan pun dibuka. Denwira, wah malah kesini. Tidak boleh ketemu juga. Saya khawatir dengan keadaan Sarah. Jawabku kepada anak buah Juragan Darso. Tidak perlu, Den, Sarah baik-baik saja. Ucapnya berbohong. Baik apanya, Mas? Saya lihat kok tadi saat Sarah berteriak ingin menemui saya. Mendengar jawabanku, anak buah Juragan Darso itu hanya diam. Mas Wira! Tiba-tiba Sarah berlari ke arahku. Dia menarik tangan anak buah ayahnya yang ada di hadapanku hingga terjatuh. Sarah, apa yang terjadi? Dengan berlinang air mata, aku menatap Sarah. Jauh berbeda dari biasanya. Rambutnya acak-acakan. Kulit wajahnya menghitam dan badannya juga lebih kurus, sangat kurus. Mas, aku rindu. Kemana saja kamu, Mas? Sarah berkata sambil memelukku. Dia sungguh aneh, bahkan seperti orang gila yang tampilannya acak-acakan dan nada bicaranya ngelantur. Apa yang terjadi, Sarah? Apa yang terjadi padamu? Aku menangis melihat kondisi calon istriku kala itu. Nak Wira, maafkan ibu. Ibu dan ayah sama sekali tidak tahu bagaimana ini semua terjadi. Sebelumnya Sarah hanya bilang bahwa dia selalu diikuti nenek tua. Bahkan nenek tua itu mengancam akan membunuhnya. Aku tercengang mendengar ucapan dari ibu Sarah. Namun aku sudah yakin bahwa nenek tua yang dimaksud sudah pasti adalah Nyai. Apa sudah diobati, Bu? Bisa jadi Sarah ketempelan atau semacamnya. Tanyaku memastikan. Sudah, Wira, ke beberapa tabib dan dukun mansyur di beberapa desa, tapi tidak dengan Kirekso. Sepertinya beliau masih dalam keadaan berduka sampai belum bisa menerima tamu. Ibu Sarah berkata dengan nada pelan dan diiringi air mata. Di dalam pelukanku Sarah tenang, sepertinya dia mulai tertidur. Lalu Juragan Darso menyuruhku membawanya ke kamar, karena beberapa hari ini Sarah sulit tidur dan sering mengamuk. Tidak lama aku di sana. Setelah melihat Sarah tertidur dengan lelap, aku pun pamit pulang kepada ayah dan ibunya. Saat tiba di rumah, aku disambut oleh tatapan tajam Pik Ningsih yang menantiku. Bibi duduk di bangku teras depan rumah. Bagaimana? Sudah lihat wadahnya? Tanpa basa-basi Pik Ningsih langsung mengatakan itu padaku. Maksud Bibi apa? Sarah. Nyai menginginkan Sarah sebagai wadah. Itu tidak boleh terjadi, Bi. Aku membangkitkan nenek tua itu dengan tujuan ingin memiliki Sarah. Jika dia merebutnya, lantas untuk apa aku membangkitkannya? Jawabku dengan nada tinggi kepada Bibi. Hai Wira. Kau meminta lebih. Kau meminta kekuatan. Kau minta musuhmu mati. Oleh sebab itu, kau harus memberikan lebih, Wira. Bibi berbicara dengan nada tenang, seolah tidak mempedulikan aku. Tapi Bi, tolong, yang lain saja, siapapun akan aku berikan, asal jangan Sarah, Bi. Aku mengemis pada Bibi. Itu pilihan Nyai, Wira. Kita tidak bisa ikut campur. Atau berikan saja dirimu, maka tidak hanya wadah, bahkan kamu malah akan mengurung Nyai itu kembali. Pik Ningsih berbicara dengan nada menekan. Bi, bantu Wira, Bi, tolong. Pik Ningsih hanya diam, lalu memandang sengit padaku. Dia bangkit dari duduknya dan pergi sambil berkata dengan pelan, Jalanang, jalanang. Seketika jantungku berdegup sangat kencang. Keringat mulai keluar dari pori-pori wajahku. Bulu tengkuku meremang.
Jalanan, jalanan, kulo nyuwun wadah. Kini suara itu tepat terdengar di telingaku. Setelah kejadian meninggalnya Agung, aku telah menumbalkan 5 orang warga desa. Mereka yang aku tumbalkan adalah orang-orang miskin yang mempunyai banyak hutang pada ayah. Dengan iming-iming uang dan hutang, mereka yang akan dinyatakan lunas. Mereka pun dengan sukarela ikut denganku ke gubuk tua di belakang kebun jati. Tugasku hanya mencari bagaimana ritual penumbalan itu. Aku sendiri tidak tahu. Setelah korban sudah masuk ke dalam gubuk, selanjutnya akan dilakukan oleh Bi Ningsih. Untuk menutupi rasa bersalah, aku selalu memberikan uang kepada keluarga orang yang ditumbalkan, sekaligus memberi alasan bahwa mereka pergi merantau ikut dengan teman ayah ke kota. Dalam urusan ini Pak Mul selalu membantuku, karena pasti si keluarga akan lebih percaya jika Pak Mul yang mengatakannya. Aku adalah seorang penjahat, aku adalah seorang pembunuh. Hingga pada suatu hari, arwah orang-orang yang aku tumbalkan datang meneror. Mereka datang dengan penampakan yang mengerikan. Namun satu ciri yang sama, mereka selalu hadir dengan luka gorokan di leher. Awalnya aku ketakutan, mereka selalu menampakkan diri di mana-mana. Namun para arwah tumbal itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dengan sebab ini aku lebih merasa aman jika berada di dalam rumah. Aku tengah terduduk sendiri di ruang tamu, memikirkan bagaimana keadaan Sarah. Apa dia sudah membaik atau sebaliknya malah semakin memburuk. Lalu bagaimana dengan Nyai yang menginginkan Sarah sebagai wadahnya? Bagaimana proses pengambilan wadah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berlalu lalang di pikiranku. Tanpa aku sadar bahwa ternyata Bi Ningsih sudah duduk di hadapanku. Bagaimana? Kau siap, Wira? Siap apanya, Bi? Memberikan Sarah pada Nyai? Bibi jangan bercanda. Ini semua pilihan Nyai, Wira, bukan mauku. Tolonglah, Bi, ini semua aku lakukan untuk Sarah. Jika Sarah diambil, lantas bagaimana dengan aku? Tolong kompromikan dengan Nyai, pilihlah orang lain saja. Ya sudah, berikan nyawamu. Kata-kata Bibi membuat aku terdiam seketika. Pilihan yang sangat sulit bagiku. Lagi pula, kita tidak usah repot-repot membawa Sarah. Perlahan namun pasti, Nyai sudah mengambil tubuh Sarah. Kita tinggal menunggunya saja. Maksud Bibi, sakitnya Sarah selama ini adalah ulah Nyai? Iya, karena ibumu telah memerintahkan Bibi mengorbankan Sarah. Ibu, tidak mungkin ibu seperti itu. Kau tanyakan saja pada ibumu. Tanpa menjawab kata-kata Bibi, aku langsung bangkit dan berlari mencari ibu. Aku mencari sampai ke setiap sudut rumah, namun ibu tidak ada. Mas Anhar bilang bahwa ibu ikut dengan ayah ke sebuah acara di desa sebelah. Acara pertemuan antar lurah sekecamatan. Bagaimana ini? Sarah, aku harus menemui Sarah. Aku berlari menuju rumah Sarah. Dari kejauhan aku lihat banyak orang sedang berkerumun di depan rumahnya, yang membuat aku semakin panik dan ketakutan. Saat aku tiba, semua orang melihatku dengan tatapan aneh, dan ada dari mereka yang berbisik membicarakanku. Aku tidak peduli apapun tentang omongan orang lain. Yang terpenting sekarang adalah kekasih hatiku, Sarah. Wira, saat melihatku, Ibu Sarah menyambut dengan suara parau dan tangisan kecil, seraya langsung memelukku. Ada apa, Bu? Sarah, bagaimana keadaannya? Dia di kamar, Nak. Temuilah. Sedari tadi dia hanya memanggil namamu, ucap Ibu Sarah padaku. Aku langsung masuk ke dalam kamar Sarah, menerobos beberapa orang yang berkerumun seperti tengah menyaksikan sebuah pertunjukan. Sarah! Aku melihat kondisi Sarah saat itu mengejutkanku seketika. Bagaimana tidak, tubuh Sarah sangat kurus, hanya menyisakan tulang yang dibalut oleh kulit. Rambutnya nyaris botak oleh rontok dan menyisakan beberapa helai. Bibir dan kantung matanya berwarna hitam. Aku menangis.
Hanya dalam waktu sehari saja, kekasihku mengalami penderitaan yang sangat teramat sakit. Juragan Darso langsung mempersilahkan aku duduk dan mulai menceritakan semuanya. Kejadiannya semalam, Wira. Sarah menjerit amat kencang, membuat kami semua bangun. Dan saat dilihat, dia sedang berguling-guling di bawah lantai, sambil terus berteriak, panas. Saking panasnya yang dia rasakan, tubuh Sarah sampai berwarna merah, dan membuat rambut Sarah rontok sedikit demi sedikit. Kami sudah mengguyurnya dengan beberapa ember air, namun dia masih kepanasan. Cukup lama, sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Saat bercerita, Juragan Darso sesekali menghembuskan nafas, seperti sedang berusaha mengeluarkan beban dalam dirinya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Lalu Sarah tertidur pulas, namun selalu mengigau, berteriak, jangan dan jangan, seperti menghalangi seseorang yang akan berbuat jahat padanya. Beberapa tabib dan orang pintar sudah Bapak panggil, namun mereka semua angkat tangan dengan kondisi Sarah. Ada beberapa opini dan diagnosis berbeda, namun menurut Bapak tidak ada satupun yang mampu diterima akal sehat. Maksud Bapak? Aku penasaran dengan apa yang dikatakan oleh dukun-dukun itu. Ya, ada yang bilang bahwa ini ulah Ki Rekso yang dendam. Ada yang bilang bahwa Sarah ketempelan. Ada yang bilang juga jika ini ulah salah satu musuhku. Dan yang paling tidak bisa aku terima adalah salah satu orang pintar itu berkata bahwa Sarah begini karena ulah lampor. Dek, kata terakhir yang Juragan Darso sebut seketika membuat aliran darahku serasa membeku. Jantungku seolah berhenti berdegup. Siapa pula yang menggunakan lampor? Dia tidak tahu makhluk mengerikan semacam lampor hanya akan mewujudkan keinginannya dalam seketika. Namun kerugian dan celakanya seumur hidup. Juragan Darso melanjutkan ucapannya. Namun kali ini dia berkata sambil tersenyum dan menggelengkan kepala beberapa kali. Bapak tahu sesuatu tentang lampor itu? Ya, aku tahu. Di tanah kelahiranku dulu sebelum aku merantau ke sini, ada seseorang yang terjepit bangkai. Kau pasti tahu tentang istilah itu. Aku sempat ditawarkan menggunakan lampor untuk kekayaan, namun aku menolak mentah-mentah. Karena bagaimanapun janji manis iblis itu hanya tipu muslihat. Pelan-pelan orang yang kita sayang akan diambilnya. Dan sekarang aku mampu membuktikan bahwa tanpa bantuan lampor, aku mampu menjadi kaya raya seperti sekarang. Entah mengapa perkataan Juragan Darso kala itu seperti sebuah pedang yang menghujam jantungku seketika. Tepat sekali mengenai hati. Aku yang gelap mata karena kalah saing oleh seseorang yang lebih baik daripada aku, dan menghalalkan segala cara untuk menang, sampai tidak menggunakan akal sehat dan pikiran panjang untuk bersekutu dengan iblis. Padahal Bik Ningsi sudah memperingatiku lebih dulu. Saat aku dan Juragan Darso tengah bercengkrama, Sarah bangun dari tidur lelapnya. Benar saja, dia langsung memanggil namaku. Mas, aku ingin berbicara berdua saja denganmu. Mendengar ucapan Sarah, Juragan Darso langsung mengerti dan menyuruh beberapa orang di dalam kamar keluar dan meninggalkan kami berdua saja. Mas, nenek tua itu berdiri dari tadi. Berdiri terus, Mas, di sana, Mas. Aku takut sekali. Ia berkata sambil menunjuk ke salah satu sudut kamar. Tidak apa-apa, Dik, tenanglah. Aku di sini. Selama ada aku, kau akan baik-baik saja. Tapi, Mas, dia menginginkanku, Mas. Aku menangis. Berbicara sendiri dalam hati, memohon agar Nyai pergi. Cah lanang. Hanya itu yang aku dengar. Mas, aku lelah. Aku ingin tidur, Mas, kata Sarah dengan suara pelan dan lemah. Tidurlah, Dek. Aku akan terus menemanimu di sini. Aku menangis. Ku kecup kening dan ku belai kepala Sarah yang hampir botak itu. Sarah tertidur, namun aku tahu dia bukan ingin tertidur. Setelah beberapa saat, tiba-tiba mulutnya menganga lebar.
Matanya melotot, seperti menahan sakit yang teramat. Dari pantulan kaca meja rias yang ada di hadapanku, aku melihat Nyai berada di atas tubuh Sarah. Nyai menindih perut Sarah. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke wajah Sarah. Lalu membuka mulut, dia menghisap sesuatu. Sementara di mulut Sarah keluar sebuah asap putih tipis. Itulah yang Nyai hisap. Lalu tubuh Sarah gemetar hebat sampai akhirnya terhenti dan Sarah sudah tidak bernafas lagi. Aku berusaha menahan tangisan saat aku melihat kembali cermin. Nyai tertawa, terkekeh-kekeh, mengerikan sekali. Lalu dia pergi, menghilang. Barulah di situ aku menangis sejadi-jadinya sampai Juragan Darso membuka pintu dengan raut wajah khawatir. "Ada apa, Wira?" "Sarah, Pak, Sarah." "Ya ampun, Sarah, bangun nak, bangun. Ini ayah nak, jangan tinggalkan ayah nak." Teriakan Juragan Darso menyayat hatiku, disambung dengan tangisan dari Ibu Sarah. Kami semua yang menyayangi Sarah menangis sejadi-jadinya saat itu, menangisi air hidup Sarah yang malang. "Ini semua salahku, maafkan aku, Dek." Pengumuman tentang kematian Sarah menyebar luas dengan sendirinya, menjadi perbincangan semua masyarakat karena sakit tidak wajar yang Sarah derita sebelum ajal menjemputnya. Aku marah pada ibu, mengapa dia memberikan izin pada Pik Ningsih untuk mengambil Sarah sebagai wadah Nyai. Hingga hari ini, hari ke-7 setelah kematian Sarah, aku masih belum berbicara apapun pada ibu. Sepertinya ibu menyadari apa kesalahannya. Beliau selalu mencoba berbicara denganku, dan aku pun selalu berusaha menghindarinya. Namun saat aku sedang duduk melamun sendiri di dapur belakang, ibu datang menghampiri, dan aku pun langsung bangkit untuk meninggalkannya. "Berhenti, Wira, duduklah, dengarkan dulu ibu." "Apa yang harus Wira dengarkan, Bu?" Ibu membantu Wira, namun ibu juga yang mengkhianati. "Ibu teramat sangat padamu, nak. Ibu tidak ingin kau menjadi korban." "Aku pun teramat sayang pada Sarah, Bu. Tidak ingin dia menjadi korban." Ibu terdiam, lalu aku lihat beliau menangis. Ingin aku memeluknya, namun rasa kecewa terlalu besar menyelimuti tubuhku. "Wira, duduklah, Bibi ingin bicara." Bu Ningsih tiba-tiba sudah ada di belakangku. Seperti terkena sihir, aku manut. Tubuhku mengikuti perintahnya. Namun jiwaku masih sadar dan memberontak, tidak ingin mengikutinya. "Mengertilah dengan posisi ibumu, Wira. Mengertilah dengan rasa sayangnya yang besar padamu." Pik Ningsih menasihatiku, namun aku hanya terdiam, bahkan tidak ingin melihat wajahnya. "Kau memang tidak bisa memiliki Sarah lagi, tapi kau bisa menyimpan jenazahnya untuk mengobati rindumu." Aku kaget mendengarnya, namun ada rasa senang di hatiku. Setidaknya aku masih bisa terus melihat Sarah jika aku rindu padanya. "Maksud Bibi bagaimana? Sarah bisa aku miliki lagi, bukan?" "Bisa. Raga Sarah bisa kau miliki, namun dia tetaplah orang yang sudah meninggal. Kau bisa menyimpan jenazah Sarah." "Aku menyimpan jenazah Sarah? Apa tidak akan membusuk, Bi?" "Tidak akan, Wira. Justru ini adalah bagian dari salah satu ritual pengambilan wadah. Sebenarnya di hari ketiga Sarah meninggal, kita sudah bisa melakukannya. Namun dirimu malah selalu menghindari kami. Setelah jenazah Sarah nanti kita ambil dan simpan, otomatis itu sudah menjadi wadah Nyai. Dan jenazah Sarah akan selalu segar seperti orang yang baru meninggal kemarin. Jadi kau tidak perlu repot mengawetkannya, Wira." "Bu, ibu dengar apa yang Bibi katakan barusan? Aku bisa memiliki Sarah, Bu." Dengan girang aku berkata pada ibu, "Iya nak, kamu bisa. Maafkan ibu nak." Ibu tersenyum sambil menangis memelukku. "Besok malam kita harus menggali kuburan Sarah dan mengambil jenazahnya. Siapkan semuanya, Ning. Ajak Mulyono juga.
Jam 11 malam, aku dan Wira akan menunggu kalian di kebun belakang. Perintah ibu pada Bik Ningsih. Sementara aku hanya larut dalam rasa bahagia. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Tidak bisa memilikinya saat hidup, memiliki jenazahnya pun tidak apa-apa. Aku sungguh sangat bahagia akan memiliki Sarah. Malam yang kami rencanakan pun tiba. Aku dan ibu sudah menunggu Bik Ningsih di kebun belakang. Selang beberapa menit Pak Mul datang dengan cangkul di tangannya. Mbak, sepertinya rencana kita kali ini cukup berat. Karena bagaimanapun Sarah meninggal dalam keadaan masih perawan. Sudah pasti makamnya akan dijaga dengan sangat ketat, ujar Pak Mul pada ibu. Kau benar Mul, ini semua tak akan semudah yang kita bayangkan. Ditambah pasti anak buah Juragan Darso selalu akan ada di sana. Tidak akan ada siapapun yang akan menghalangi kita semua. Bik Ningsih secara tidak kami sadari sudah ada di depan kami bertiga. Tunggu apa lagi? Mari kita pergi, ajak Bibi pada kami. Kami berjalan lewat belakang, tidak melewati jalan setapak desa. Terlalu beresiko jika ada warga yang melihat. Akhirnya kami sampai di depan gapura TPU desa ini, dengan tembok yang berlumut dan sebuah patung burung di atas pintu gerbang gapura, membuat suasana TPU ini semakin menyeramkan. Makam Sarah tidak terlalu jauh dari pintu gapura, sehingga dari tempat kami berdiri pun sudah terlihat beberapa anak buah Juragan Darso tengah berjaga. Kami bersembunyi di balik sebuah pohon beringin besar. Entah perasaan aku saja atau bukan, suasana di pemakaman kala itu lebih tenang. Tidak ada hawa-hawa negatif yang aku rasakan. Justru Bik Ningsih lah yang mempunyai hawa menyeramkan dan membuat aku takut. Terlebih sikapnya aneh, tidak seperti Bik Ningsih biasanya. Kami semua mematung di balik pohon, memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana cara mengusir para penjaga makam itu? Kalian tunggu di sini, aku akan menghampiri mereka, usul Bik Ningsih membuyarkan pikiran kami. Lalu Bik Ningsih pergi menghampiri para penjaga itu dengan sebuah obor di tangan. Terdengar suara lolongan anjing mengiringi langkah Bik Ningsih. Auranya sungguh mencekam hingga membuat aku dan Pak Mul menggelengkan kepala sebagai isyarat entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Para penjaga itu belum menyadari kehadiran Bik Ningsih, sampai salah satu dari mereka melihat Bibi langsung melotot dan berteriak bak melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Teriakannya membuat sadar yang lain dan langsung menatap pada Bik Ningsih. Dalam seketika, mereka semua pingsan, tidak sadarkan diri. Kami bertiga yang melihat itu semua tak bisa mengerti sebenarnya apa yang para penjaga itu lihat. Sementara dari belakang kami hanya melihat Bik Ningsih, bukan makhluk menyeramkan. Setelah membuat para penjaga itu pingsan, Bik Ningsih memanggil kami dengan isyarat tangan. Kami pun segera menghampirinya. Pak Mul, cepat gali makam ini, titah Bibi pada Pak Mul. Tanpa menjawab apapun, Pak Mul langsung menggali makam Sarah dengan cepat. Ibu pun membantu menyingkirkan tanah, sementara aku dan Bik Ningsih hanya berdiri memantau area sekitar. Lalu aku menatap Bik Ningsih, dia tersenyum padaku. Namun aku tahu itu adalah senyuman Nyai. Makhluk gaib di sekitar makam sepertinya tersingkir atau menjauh dari aura gelap Bik Ningsih. Aku dapat melihatnya. Dari mereka ada yang hanya diam memperhatikan kami dari kejauhan. Ada pula yang bersembunyi di balik pepohonan. Bibi kan bilang tidak akan ada yang mengganggu kita, bisik Bik Ningsih padaku yang membuat bulu kuduku meremang. Sudah terlihat kain kafan dan Wira, tolong bantu Bapak mengangkat jenazahnya. Mendengar arahan Pak Mul, aku langsung turun ke lubang makam Sarah, menyingkirkan papan-papan yang menutupi jenazahnya. Saat semua papan sudah terangkat, aku melihat jenazah Sarah yang masih rapi, terbungkus kain kafan yang sudah memulai berwarna coklat. Aku buka kain yang menutupi wajah Sarah. Wajahnya sudah mulai hancur, dan ada beberapa belatung tanah menempel di sana.
Namun seberapa buruk pun wajah Sarah, aku tetap mencintainya. Aku akan tetap mencintai dan memujanya. Hingga tanpa terasa saat aku melihat kembali wajah itu, perasaan senang dicampur haru hadir dalam hatiku. Aku pun mengusap pipi Sarah. "Ah, maafkan aku sayang. Aku terlalu kasar menyentuhmu sampai membuat kulit pipimu terkelupas." "Dan mari cepat kita angkat," ucap Pak Mul mengganggu hayalan dan kebahagiaanku. Di atas lubang makam, ibu membantu menaikkan jenazah Sarah. Setelah jenazah sudah berhasil diangkat naik, kini tinggal aku dan Pak Mul yang keluar dari makam ini. Tutup kembali makam ini, buat seperti sebelumnya, seolah-olah belum digali. Karena saat para penjaga itu bangun, mereka tidak akan mengingat apapun. Jangan buat mereka curiga dengan keadaan makam yang acak-acakan. Perintah Bik Ningsih pada kami, ibu pun menurut begitu saja. Biasanya ibu paling tidak suka diperintah oleh orang di bawahnya. Kami merapikan makam itu kembali, seperti sedia kala. Tidak ada bekas apapun yang kami tinggalkan. Lalu aku dan Pak Mul menggotong jenazah Sarah. Karena saat meninggal tubuh Sarah sangatlah kurus, sehingga membuatnya menjadi ringan untuk diangkat 2 orang. Sambil menembus gelapnya tengah malam dan membawa mayat di antara kami, itu adalah hal menyeramkan, bukan? Tapi tidak bagiku. Justru aku sangat bahagia akan bersama kekasihku kembali. Setelah sekian lama, akhirnya kami pun tiba di gubuk tua belakang Kebun Jati. Namun ibu izin pulang karena takut bila ayah terbangun dan ibu tidak ada, pasti beliau akan mencari ibu. Baringkan jenazah Sarah di dalam keranda itu, perintah bibi pada aku dan Pak Mul. "Apa harus dibukakan kafannya, Bi?" "Tidak usah, Wira, buka saja ikatan di kepala dan kakinya, lalu tutup keranda itu dengan kain putih ini." Kami menjalankan semua perintah bibi, lalu menjauh dari keranda yang sudah tertutup kain putih. Kali ini Bik Ningsih yang akan melakukan semuanya. Dengan sesajen yang sudah bibi persiapkan, dia duduk tersimpuh di hadapan keranda itu, menyalakan kemenyan dan mulai merapalkan mantra. Lalu dia mencampurkan kembang 7 rupa dengan cairan merah kental di dalam wadah batok kelapa. Sambil terus menembangkan tembang Jawa, Bik Ningsih mengitari keranda beberapa kali dan menyiramkan cairan berbau anyir itu ke sekeliling keranda. Tidak berapa lama hawa dingin hadir di antara kami. Bau kemenyan yang menyesakkan dada menambah kesan menyeramkan pada saat itu. Lalu keranda di depan kami mulai bergetar. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin kuat, hingga membuat kain putih yang menutupinya terlepas. Aku terkejut saat melihat jenazah Sarah di dalam keranda berubah. Dia menjadi seperti sedia kala, kulitnya bersih mulus, bibirnya merah, dan mata yang seperti memakai riasan. Seperti dulu saat masih hidup, tubuhnya pun kembali, tidak kurus kering lagi. "Sarah!" Karena saking bahagianya, aku tidak bisa menahan diri. Aku langsung berlari menghampiri jenazah Sarah. "Sarah, cintaku!" ucapku pelan sambil membelai wajah cantiknya dari balik rangka penutup atas keranda. Tiba-tiba mata Sarah terbuka, menatap padaku. "Jalanan, jalanan," ucap Sarah pelan dengan suara serak. Aku yang terkejut dan ketakutan dengan refleks langsung mundur ke belakang. "Bi, ada apa ini, Bi?" tanyaku pada Bik Ningsih. Dia bukan Sarah, Wira. Dia adalah Nyai yang kini bersemayam di dalam raga Sarah. Nyai? Iya, dan aku sudah menjelaskan padamu bahwa kau hanya akan memiliki raga Sarah, hanya dapat melihatnya, bukan menghidupkannya kembali. Dalam dirinya kini adalah Nyai. Nyai sudah mendapatkan wadahnya. Jelas Bik Ningsih pada aku. Sekarang kau tidak usah repot-repot mencari tumbal lagi, Wira. Dan kemampuanmu dalam hal gaib akan bertambah. Kau juga akan menguasai beberapa ilmu kanuragan, karena kamu telah meminta kekuatan untuk membunuh Agung sebelumnya. Ingat, ini bukanlah Sarah. Namun jika kamu merindukannya, datanglah kemari.
tetapi kamu hanya bisa menatap wajahnya saja. Baik, Bi, terima kasih. Itu saja lebih dari cukup untukku. Pergilah, karena sebentar lagi fajar akan terbit. Aku dan Pak Mul pergi meninggalkan Bik Ningsih sendirian di gubuk itu, dengan rasa bahagia yang teramat menggebu di dalam hatiku. Pagi hari yang cerah secerah hatiku saat ini. Padahal baru semalam aku melihat Sarah, namun hati ini sudah rindu ingin melihatnya lagi. Aku keluar kamar, ada ibu dan Bik Ningsih sedang duduk sambil membereskan sesuatu di ruang tamu. Aku pun menghampiri mereka berdua. Wira, ini ibu menemukan fotomu dengan Sarah. Bagaimana kalau kita pajang di lorong? Ibu memberikan foto itu padaku. Benar, itu foto aku dengan Sarah, tepat setelah kami bertunangan. Dia sungguh cantik di foto itu. Biar Wira yang memajangnya sendiri ya, Bu. Iya, Nak, silahkan. Aku menuju tempat perkakas ayah. Ku ambil paku dan palu. Di lorong aku akan memasangnya di sana. Tepat di sebelah foto masa kecilku bersama ayah dan ibu. Setelah selesai memasangnya, aku menatap foto itu lega-lega. Mengingat semua kenangan manis yang kami lalui kala itu. Namun fokusku kini tertuju pada deretan keris pajangan milik ayah. Di antara keris itu salah satunya memancarkan sinar merah. Keris dengan gagang ukiran wayang semar. Aku semakin peka terhadap hal gaib dan sedikit demi sedikit bisa mengobati orang. Kemampuan baru yang aku miliki. Tidak ada kabar buruk yang aku dengar tentang makam Sarah. Tidak ada yang menyadari bahwa makam itu telah digali dan dicuri jenazahnya. Untuk memastikan itu semua, aku berinisiatif mengunjungi makam hari ini. Setibanya di TPU, dari gerbang depan aku lihat masih ada anak buah Juragan Darso yang berjaga. Aku pun menghampirinya. Ada Den Wira. Sapa salah satu penjaga pada aku. Rindu ya Den, jadi kemari. Tanya yang lain pada aku. Iya Mas, rindu, jadi mampir dulu kemari sebentar. Oh iya, bagaimana selama menjaga? Apa aman-aman saja? Aku bertanya untuk memastikan. Kulihat makamnya pun masih rapi, seperti belum pernah digali. Aman Den, cuma saat kami datang hendak bergantian dengan yang bagian jaga malam, kami melihat mereka tertidur semua di sini. Ngantuk katanya, tapi untung makam ini masih dalam keadaan baik. Ucap salah seorang menjelaskan semuanya padaku. Tertidur, mereka semua tertidur. Iya Den, agak aneh memang. Tapi namanya juga manusia, pasti ada lelah dan salah. Makamnya masih dalam keadaan baik. Syukur tidak terjadi apa-apa saat mereka semua tertidur. Aku mengangguk, berarti benar apa yang Bik Ningsih ucapkan. Mereka tidak akan ingat apapun. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, aku pun pamit pulang. Ah tidak, aku akan mengunjungi Sarah di gubuk. Kau sungguh cantik, bahkan lebih cantik dari saat masih hidup sayang. Andai kau memilihku saat itu, bukan aku, pasti tidak akan begini jadinya. Kita akan bahagia, aku pun akan selamat. Aku menangis sambil memandang Sarah yang terbaring di dalam keranda. Dia masih menggunakan kain kafan. Bik Ningsih melarang untuk menggantinya, dan kata Bik Ningsih, Sarah tidak akan pernah membusuk. Karena kekuatan Nyai, Sarah akan terus terlihat seperti seseorang yang sedang tertidur. Aku terus menangis, menyesali semua perbuatanku, keegoisanku untuk mencapai semua keinginan. Tidak terasa waktu sudah menjelang malam. Terlalu asik aku memandangi Sarah sampai lupa akan waktu. Orang rumah pasti mencariku. Aku pergi ya Dek, besok kita bertemu kembali. Aku tersenyum membelai lembut pipinya, lalu pergi meninggalkan Sarah. Pak Lurah, Pak! Suara seseorang berteriak di luar. Siapa yang bertamu di jam begini? Sang Fajar pun belum siap menampakkan dirinya. Karena dari tadi tidak ada siapapun yang menjawab ketukan pintu itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menemuinya. Ada apa Pak, bertamu di jam 3 pagi ini?
Jawabku pada seorang bapak-bapak warga desa ini. Aku tahu karena rumahnya tidak terlalu jauh dari kebun jati sebelah barat. Den, apa Pak Lurahnya ada? Jawab bapak itu dengan suara yang terdengar ketakutan dan wajah yang terlihat panik. Siapa Wira? Belum aku menjawab, ayah sudah menghampiri kami. Ini ya, ada warga yang mencari ayah. Loh, Pak Isman, ada apa Pak? Pak, tolong saya Pak, anak saya hilang dari semalam Pak. Dia tidak pulang, saya sudah mencari ke rumah teman-temannya yang lain, tapi tidak ada. Bahkan mereka bilang anak saya sudah pamit pulang dari semalam. Anak bujang Pak Isman? Iya Pak, tolong bantu saya mencarinya Pak. Istri saya menangis terus sejak tadi malam. Baik Pak, kita tunggu matahari terlebih dahulu, karena akan lebih mudah mencarinya jika dalam keadaan terang. Sekarang Bapak pulanglah, tenangkan istri Bapak. Nanti saya ke rumah bersama beberapa warga lain untuk mencari anak Pak Isman. Baik Pak Lurah, terima kasih sebelumnya. Permisi. Pak Isman pamit pada kami. Ayah mengambil nafas dalam-dalam lalu menatapku. Seketika aku langsung memalingkan wajah dari ayah. Kembalilah ke kamar Wira, nanti kamu juga harus ikut dengan ayah. Baik ya. Aku pergi menuju kamar, mengunci pintu dan dengan jantung yang berdebar. Apa ini ulah Sarah? Maksudku, Sarah yang kini telah menjadi wadah Nyai. Aku, ayah dan beberapa orang warga, termasuk Pak Mul, sudah berada di rumah Pak Isman. Istrinya masih terus menangis, sampai matanya terlihat sangat sembab. Ibu-ibu yang lain terus berusaha mencoba menenangkannya. Namun tetap istri Pak Isman hanya terus memanggil nama anaknya yang hilang. Lalu ayah membagi warga dalam beberapa kelompok untuk berpencar saat melakukan pencarian. Aku dan Pak Mul masuk ke dalam kelompok ayah. Kami kebagian mencari ke selatan desa, menelusuri bukit kecil dan ladang. Pak, apa ini ulah lampor? Aku berbisik pada Pak Mul. Mudah-mudahan bukan, Den. Aku dan Pak Mul kemudian saling diam, larut dalam pikiran masing-masing. Cukup lama kami mencari. Setiap jurang pun ditelusuri, karena siapa tahu anak Pak Isman terjatuh. Namun tetap pencarian kami tidak membuahkan hasil apapun. Lalu ayah pun memutuskan beristirahat sejenak di bawah pohon. Dari kejauhan nampak seseorang berlari ke arah kami dengan tergesa-gesa. Pak Lurah, tolong Pak, ada mayat Pak. Ucap lelaki itu dengan nafas terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Di mana? Tunjukkan pada kami. Ayah menjawab dengan tak kalah panik. Itu Pak, di sana, di sawah belakang bukit Pak. Saat hendak mengairi sawah milik saya kaget melihat darah berceceran. Dan saat saya lihat ada mayat lelaki Pak. Mari kita ke sana, ajak ayah pada kami semua. Lalu kami pun mengikuti lelaki itu. Ternyata tidak jauh dari tempat tadi beristirahat. Setelah sampai, benar saja, mayat itu masih tergeletak di sawah. Dengan wajah membiru, lalu ada beberapa luka di kaki dan tangan, dan sebuah luka tusukan di dadanya. Melihat luka tusukan itu, aku jadi teringat pada Agung. Lukanya sama persis seperti luka di dada Agung akibat tusukan gagang pegangan keranda. Walah Pak Lurah, ini anaknya Pak Isman, kata seorang bapak-bapak yang mengenalnya. Cepat angkat dan kita bawa ke rumahnya Pak Isman, titah ayah pada warga lain. Sambil menggotong mayat anak Pak Isman, kami berjalan pulang. Dengan perasaan dan hati yang was-was, membayangkan bagaimana nanti perasaan bapak dan ibunya saat melihat anak mereka ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Sementara itu aku juga menjadi tak karuan, karena aku yakin ini semua pasti ulah lampor. Benar saja, mendapati anak mereka sudah tidak bernyawa. Ibu dan ayahnya menangis dengan histeris. Ini menjadi teka-teki di tengah para warga yang ada di rumah Pak Isman. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada beberapa warga yang bilang bahwa anak Pak Isman menjadi korban begal.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia meninggal karena berkelahi dengan musuhnya. Namun semua prasangka itu tidak memiliki bukti apapun. Semuanya hanya menjadi sebuah opini kosong. Setelah jenazah anak Pak Isman beres dikebumikan, aku, ayah, dan juga Pak Mul izin pamit. Namun tetap hatiku merasa bersalah atas semua kejadian ini. Setelah kejadian meninggalnya anak Pak Isman dengan tidak wajar, dalam beberapa bulan ini korban lain pun mulai berjatuhan. Memang tidak sering, namun tetap akhirnya desa kami pun diteror dengan isu keranda terbang atau lampor. Ada warga yang melihat keranda terbang mengitari rumah seseorang, yang akhirnya beberapa hari kemudian salah seorang di dalam rumah itu meninggal dunia. Dan lagi, teror ketukan pintu di tengah malam pun menjadi booming bersamaan dengan adanya teror lampor. Ada juga yang bilang bahwa lampor itu ulah Ki Rekso dalam memperdalam ilmu sekaligus bentuk dendam atas meninggalnya Agung. Dan bahkan yang paling mengerikan, ada seseorang yang menyaksikan temannya tewas diserang keranda terbang. Hingga sampai saat ini menjadi perbincangan di masyarakat. Lampor itu pertanda kematian atau malah pembawa kematian. Yang pasti bagaimanapun pemahaman tentang lampor di masyarakat, ini semua adalah salahku. Karena aku yang memulai teror ini. Hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan berganti menjadi tahun. Sudah 2 tahun desa kami diteror lampor, dan semenjak itu pula, jika waktu maghrib telah datang, tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah. Jika bukan karena hal yang mendesak. Selama itu juga aku diteror oleh arwah-arwah penasaran tumbal lampor selama ini. Dengan penangkal seadanya dan campi-campi semampunya, aku selalu berhasil mengusir mereka. Namun mereka bak lalat, tiap diusir pasti akan balik lagi. Entah sudah berapa nyawa yang menjadi tumbal lampor, aku tidak tahu pasti. Yang jelas mereka semua mati dengan keadaan mengenaskan. Dengan satu ciri khusus, yaitu wajah membiru dan sebuah tusukan di dada. Aku tidak merasa bersalah, karena bukan aku yang melakukan itu semua. Itu semua adalah ulah Nyai Lampor, bukan salahku. Yang terpenting adalah selama itu pun, aku bahagia dengan Sarah. Meskipun dia hanya terbaring kaku, namun dia tetap setia menjadi tempatku berbagi segalanya. Selama itu juga aku melihat gelagat aneh pada ayah. Menurut laporan Pak Mul yang kini mulai menjadi mata-mataku, ayah menjadi merasa bersalah karena ia pun pernah menggunakan lampor itu untuk niat jahatnya. Dan ayah pun tengah menelusuri siapa yang telah membangkitkan lampor kembali. Dan Ki Rekso, aku yakin dia sudah tahu semuanya. Namun dari semenjak kematian Agung, Ki Rekso menjadi lebih tertutup pada warga. Ada beberapa orang yang bilang bahwa Ki Rekso selalu membantu korban lampor. Dia seperti mengincar lampor itu untuk ditaklukkan, namun selalu saja gagal. Hari ini ayah bilang akan ada yang menggantikan Dokter Anwar di puskesmas. Syukurlah kalau dia digantikan, karena dia sempat membuntutiku saat menuju gubuk belakang kebun jati. Dan dia melihatku berbicara dengan Sarah. Karena dia hampir mengetahui segala, aku pun memberikan sedikit pelajaran pada dokter itu. Aku hanya mengirimkan sesosok jin yang selalu haus akan darah. Jin itu pun perlahan-lahan menghisap habis darah Dokter Anwar, sampai dia tak berdaya dan memutuskan pergi dari desa ini. Lega rasanya, salah satu orang yang mengancam ritualku telah pergi. Kini hanya tinggal Ki Rekso. Perlu waktu dan kekuatan yang tepat untuk menyingkirkan dukun kondang itu. Aku selalu bersabar menanti saat semua itu tiba. Aku terbangun saat mendengar suara ribut di depan. Dengan berjalan pelan, aku keluar kamar, melihat keributan apa yang terjadi di sore hari ini. Dengan pandangan yang masih belum jelas, aku melihat ayah yang masih menggunakan baju dinas berwarna coklat, sedang dikerumuni oleh beberapa orang warga.
Ada seorang ibu yang menangis dan terus berteriak di sana. Aku tidak keluar, hanya mengintip dari balik jendela. Saat aku memperhatikan semuanya, dari kejauhan aku lihat Pak Mul datang dengan seorang lelaki. Semakin dekat lelaki itu semakin jelas bahwa dia memiliki wajah yang mirip dengan aku. Tidak hanya wajahnya, postur tubuhnya pun hampir mirip. Bedanya lelaki itu tampak lebih tinggi daripada aku. Bersamaan dengan datangnya Pak Mul dan lelaki itu, dari arah sebaliknya, aku melihat Ki Rekso pun datang dengan anak buahnya yang berpakaian serba hitam menuju kemari. Dari balik jendela, aku tidak bisa begitu jelas mendengar percakapan di antara mereka. Tapi yang aku lihat, tatapan Ki Rekso tidak lepas dari lelaki yang bersama Pak Mul. Aku tahu sebab karena lelaki itu sungguh mirip dengan putranya, Agung. Lalu ayah terlihat menyuruh Pak Mul membawa masuk lelaki itu. Berarti bahwa lelaki yang dibawa Pak Mul adalah tamu ayah. Saat lelaki itu melewatiku, aku tidak bisa untuk tidak terus menatapnya. Benar-benar mirip dengan Agung. Sejak kapan kau berdiri di sana, Wira? Suara Pak Mul mengagetkanku. Sejak tadi ada keributan, Pak. Wira penasaran. Dan lelaki tadi siapa, Pak? Oh, itu Dokter Beno. Beno Riyadi. Dia yang akan menggantikan Dokter Anwar di desa ini. Kenapa? Dia mirip dengan Agung, bukan? Pak Mul tersenyum padaku. Aku hanya terdiam menjawab perkataan Pak Mul dengan senyuman kecil. Lalu aku melihat ayah, Ki Rekso dan beberapa orang menuju ke dalam rumah. Dengan langkah seribu aku segera bersembunyi di balik lemari kayu yang menjadi sekat antara ruang keluarga dan ruang tamu. Kalau dibiarkan, Lampor ini akan terus mencari korban. Saya sudah memperingati, tapi ada saja beberapa warga yang tidak percaya. Ini bukan keranda terbang yang hanya menunjukkan akan adanya kematian, atau keranda terbang yang hanya penampakan, tapi dia sedang mencari korban. Sepertinya ada yang mengendalikannya untuk ilmu hitam atau pesugihan yang butuh korban nyawa. Aku dengar Ki Rekso berbicara dengan lantang, menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah Lampor. Sementara aku juga melihat raut muka ayah yang tampak gugup dan celingukan. Bagaimanapun, meskipun ini bukan ulahnya, ayah juga pernah menggunakan Lampor ini. Pastilah ada rasa was-was dalam dirinya. Seolah tahu bahwa aku mengintip dan menguping dari balik lemari, aku lihat sesekali Ki Rekso menatap ke arahku. Cukup lama mereka bermusyawarah hingga keputusannya. Karena sekarang desa ini sedang dalam keadaan genting. Ayah melarang aktivitas di atas jam 8 malam. Dan Ki Rekso, dia masih bersikukuh untuk bersumpah akan menangkap Lampor itu dan membereskan semua masalah ini dengan ilmu dan kemampuan yang dia miliki. Lalu mereka pun pamit undur diri. Saat ayah mengantar Ki Rekso dan beberapa orang warga sampai ke depan pintu, di saat itu juga aku bergegas masuk ke dalam kamar. Kini aku pun sadar bahwa nyawaku telah diincar oleh Ki Rekso. Pastilah dia tahu bahwa aku adalah dalang di balik semua ini. Malam ini ayah mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Kami semua yang tinggal di rumah ayah. Ada aku, ibu, Bik Ningsih, dan 2 orang petugas puskesmas, Mas Anhar dan Tirta. Khusus malam ini, Pak Mul pun dipanggil oleh ayah untuk ikut berkenalan dengan dokter baru. Cukup lama kami menunggu hingga akhirnya dokter baru itu datang dan memperkenalkan dirinya dengan nama Beno. Saat melihat dokter Beno, ibu dan Bik Ningsih pun nampak terkejut. Benar dugaanku, karena wajah Mas Ben yang mirip dengan Agung, itu membuat rasa bersalah kami semua nampak lebih terasa. Setelah sekian lama kami bercengkrama, tiba-tiba di luar terdengar seseorang mengetuk pintu dengan dada panik memanggil ayah. Ternyata seorang bapak-bapak yang meminta tolong karena anaknya demam tinggi. Lalu ayah menyuruh bapak tersebut untuk pulang dulu dan menyuruh dokter Beno ke rumah bapak itu. Sialnya, ayah juga malah menyuruhku. Kenapa harus aku?
sementara petugas puskesmas adalah Mas Anhar dan Tirta. Pasti arwah-arwah korban lampor itu akan menampakkan dirinya di hadapanku. Aku hanya manut pada ayah. Akhirnya aku pun ikut dengan Mas Pino atau Dokter Ben. Aku mengajaknya berjalan kaki karena memang jarak rumah bapak itu tidak jauh dari rumahku. Dalam perjalanan aku hanya terus menunduk karena arwah-arwah itu terus mengikutiku. "Wira, tolong bebaskan kami." Ah, berisik sekali. Mereka hanya terus meminta tolong. "Mas Wira, umur berapa sekarang?" Mas Ben bertanya padaku. "Jangan panggil Mas, saya baru umur 24 tahun. Tentu tidak lebih tua daripada Mas Pino." Aku menjawab dengan terus menunduk. Ya, karena jika aku mengangkat kepala, arwah-arwah itu akan mengagetkanku dengan wujud mengerikannya. Baiklah, apa kamu tahu tentang lampor yang terjadi di desa ini?" Perkataan Mas Pino kali ini benar-benar membuat bulu kuduku meremang. Setelah Mas Ben mengucapkan kata lampor, seketika para arwah langsung terdengar ketakutan dan ribut. "Iya, lampor. Wira, tolong kami dari lampor." Aku mengacuhkan mereka seolah tak mendengar dan melihat mereka. "Mas Ben, jangan asal sembarangan mengucapkan kata itu. Apalagi kita dalam perjalanan yang kanan kiri ini hanya kebun dan hutan. Takutnya kita diikuti, Mas. Itu rumah Pak Mamat, sudah terlihat. Kita obati dulu anaknya. Nanti jika waktunya tepat saya ceritakan." Aku langsung mempercepat langkah karena sudah tidak tahan dengan kehadiran mereka. Aku tidak bisa minta tolong pada Nyai karena kini Nyai sudah tidak bersama aku. Dia sudah ada di dalam wadahnya, Sarah. Saat sampai di rumah Pak Mamat, aku lihat anak Pak Mamat itu terkena sawan. Jelas terlihat dari aura yang ada pada wajah anaknya. Benar saja, dari cerita Pak Mamat ternyata dia melihat pocong Sarah saat mengetuk pintu. Percayalah, yang mengetuk pintu itu adalah Sarah sesungguhnya. Dia meminta tolong pada setiap rumah yang dia ketuk untuk menguburkan jenazahnya kembali. Namun karena penampakannya yang menyeramkan, justru membuat takut setiap orang yang melihatnya. Aku sendiri pun tidak bisa berkomunikasi dengan Sarah. Pernah aku coba, tapi selalu gagal. Dia seolah tidak melihatku. Setelah usai mengobati anak Pak Mamat, aku dan Mas Ben pun pamit. Namun sebelumnya aku meminta 3 batang sapu lidi pada Pak Mamat. Karena sedari tadi arwah tumbal lampor semakin menjadi lebih susah untuk tidak dihiraukan. Aku perlu lidi untuk menepis mereka agar tidak mendekat padaku. Saat sudah hampir mendekati rumah, meski aku terus menunduk, namun aku tahu di depan kami ada sebuah iring-iringan dengan Ki Rekso sebagai pemimpin jalan dan ibu yang menangis tadi sore di depan rumah. Sepertinya suaminya telah ditemukan dan sudah pasti menjadi korban lampor. Aku tahu Ki Rekso menatap tajam padaku, secara terang-terangan atau tidak. Aku tahu Ki Rekso kini sudah mengincar diriku. Aku harus lebih waspada padanya. Akhirnya kami sampai di rumah. Akhirnya para arwah penasaran itu tidak bisa mengikuti aku lagi. Karena entah mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Aku langsung ke kamar tanpa menghiraukan Pak Mul yang sedang duduk di ruang tamu. Aku lelah, menatap wajah-wajah malang itu membuat hati dan diriku kelelahan. Sampai tak terasa aku terlelap tidur. Dalam tidur aku bermimpi Sarah menemuiku. "Mas, tolong sudahi penderitaanku, Mas." Apa yang harus aku lakukan, Dek? Aku ingin beristirahat dengan tenang. Tolong aku, Mas. Tolong. Seketika aku terbangun, namun yang membuat aku terbangun justru adalah teriakan Pak Mul yang minta tolong. Den, tolong Dokter Beno." Suara Pak Mul mengagetkanku. Seketika aku langsung terbangun dan membuka pintu yang sedari tadi terus diketuk Pak Mul. "Ada apa, Pak?" Tanyaku heran melihat wajah Pak Mul yang nampak kebingungan. "Itu, Den, Mas Beno pingsan setelah mengintip siapa yang mengetuk pintu."
Tanpa menunggu jawaban dari Pak Mul, aku langsung menghampiri Mas Ben yang tergeletak di lantai. Aku menatapnya, memegang tangannya, dan dari terawanganku, aku lihat bahwa Mas Ben baru saja melihat sosok pocong Sarah yang meminta tolong namun dengan cara teror. Sudah Pak, tidak akan terjadi apa-apa. Itu hanya teror arwah tumbal lampor. Aku berbohong pada Pak Mul. Syukurlah, tapi keadaan Mas Beno bagaimana, Den? Dia hanya kaget atau sawan. Biarkan dia beristirahat dulu, Pak. Besok pagi juga akan membaik. Mari bantu saya pindahkan Mas Ben ke kamarnya. Lalu aku dan Pak Mul membawa Mas Beno ke kamar, lalu meninggalkannya sendiri. Setelah itu semua, Pak Mul pun tidak berani pulang. Dia lebih memilih menginap di rumah. Karena bagaimanapun dia pasti takut akan arwah penasaran para tumbal. Karena dia pun ikut andil dalam semua kejadian ini. Dalam kamar tidak henti-hentinya, aku terus memikirkan Sarah. Sungguh malangnya nasibmu, Dek. Seharusnya kamu berbahagia denganku sekarang, bukan malah menjadi arwah gentayangan. Matahari sudah terbit, namun Mas Beno belum juga sadar. Dari tadi aku terus menunggunya, dengan sesekali menatap wajah Mas Ben. Wajah yang mirip dengan aku, mengingatkanku dengan peristiwa pada malam itu. Saat aku tengah terlarut dalam ingatan kenangan kelam, Mas Beno pun akhirnya bangun, lalu dia menatapku. Bagaimana Mas rasanya ketemu sosok penghuni keranda lampor? Beberapa kalimat pertama yang aku ucapkan malah membuat dia terdiam, seperti tengah mengingat sesuatu. Kau berjanji padaku akan menjelaskan semua ini, Wira. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Mas Beno dan memikirkan bagaimana aku harus menjawabnya. Lalu aku menjawab tentu dengan dibumbui dengan sedikit kebohongan. Lampor itu dari dulu sudah ada, Mas. Tapi dulu hanya sebuah kerangka keranda tanpa kain penutup dan terbang ke sana kemari. Jika saya melihat keranda itu berputar-putar di salah satu rumah warga, dapat dipastikan seseorang akan meninggal dalam rumah itu. Dulu lampor hanya ada sebagai pertanda kematian. Kalau sekarang yang saya lihat, keranda itu digotong beberapa makhluk tinggi hitam dengan sesosok pocong terbaring di dalamnya. Mereka sedang mencari kematian. Pocong yang semalam menggedor pintu rumah itu, dia yang akan mencari korban. Mas Beno hanya terdiam dan mengangguk saat mendengarkan penjelasanku. Semalam saat dalam perjalanan menuju rumah Pak Mamat, apa ada yang ikutin kita? Dia bertanya lagi, sepertinya memang Mas Ben mempunyai sikap ingin tahu yang besar. Wah, itu sih banyak, Mas. Kalau Mas Beno sampai nengok semalam, dapat dipastikan, Mas Beno datang ke rumah ini bakal menggendong dedemit. Itu alasan kenapa ayah menyuruh saya yang menemani Mas Beno. Desa ini masih asri, banyak hutan dan kebun. Jadi jangan heran, demitnya juga banyak, Mas. Kali ini aku pun harus berbohong. Mas Beno hanya diam, tidak menjawab semua ucapanku. Lalu aku pun pamit pergi. Entah kenapa hatiku sudah merindu sepagi ini. Aku akan menemui Sarah. Aku mencumbu Sarah lewat tatapan, mengutarakan rindu lewat tatapan, dan menyampaikan segala rasa lewat tatapan. Bagikan bunga mawar dalam lemari kaca, keindahannya yang hanya bisa aku lihat tanpa bisa disentuh. Maksudku bunga mawar di dalam keranda. Saat aku tengah berlarut dalam khayalan, tiba-tiba saja Bik Ningsih datang dengan terburu-buru, seperti habis dikejar hantu, dengan membawa bungkusan yang berisi sesaji. Sambil menutup pintu gubuk, Bik Ningsih terus mengamati daerah sekitar, seperti sedang memastikan bahwa dia tidak diikuti. Ada apa, Bi? Tanyaku keheranan melihat tingkahnya. Dokter itu sepertinya dia mencurigaiku. Mas Beno maksud Bibi, bagaimana bisa? Iya, tadi kami bertabrakan, lalu bungkusan sesaji ini tumpah, dan dia tampak keheranan, lalu mengikutiku entah sampai mana. Bibi berbicara sambil merapikan sesaji di atas nampan. Bagaimana bisa Bibi seceroboh itu? Mas Beno pasti akan lebih penasaran dan ingin tahu soal lampor yang meneror desa ini. Iya, Wira,
kau benar. Dia memang sepertinya orang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Aku akan memberikannya sebuah pelajaran. Biningsih berbicara dengan senyum yang menyeramkan. Maksud Bibi, pelajaran seperti apa? Tanyaku dengan penasaran. Kau lihat saja sendiri nanti. Perkataan Biningsih kali ini benar-benar membuat aku takut. Sebenarnya siapa yang iblis? Nyai Lampor atau Bibi Ningsih? Aku terus memikirkan pelajaran seperti apa yang Biningsih akan berikan kepada Mas Ben. Rasa penasaran itu pun akhirnya membuat aku terus memperhatikan Mas Ben. Aku ikuti kemanapun dia pergi, dan aku amati setiap gerak-geriknya. Kini aku pun menatap Mas Beno yang duduk di bangku depan kebun jati. Aku mengawasinya dari balik jendela ruang tamu. Tidak ada yang mencurigakan, dia hanya menatap langit sambil sesekali melihat handphone yang berada di sampingnya. Sungguh dia kembali mengingatkanku akan dosa besar yang aku lakukan kepada aku. Sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara Biningsih yang melantunkan tembang Jawa. Persis seperti yang dia lantunkan di dalam gubuk. Mungkin karena rasa penasarannya yang besar, Mas Beno pun terpancing dan tertarik untuk mengikuti suara Biningsih. Dan aku pun bersiap untuk mengikutinya. Mas Beno terus masuk ke dalam kebun hingga sampai ke hutan. Setelah cukup jauh suara dan bayangan Biningsih pun menghilang. Aku tahu ternyata Biningsih hanya ingin membuatnya tersesat agar dia ketakutan dan tidak ikut campur lagi ke dalam urusan kami. Kulihat dari ekspresi wajah dan tingkahnya, Mas Ben nampak panik. Dia terus memandangi area sekitar, lalu berlari ke arah depan. Aku pun mengikutinya. Selain karena ingin tahu apa yang akan terjadi, aku pun takut hal buruk menimpa Mas Beno, seperti diserang anjing hutan. Aku tidak menghiraukan para arwah tumbal lampor yang terus memanggil dan menggangguku. Yang terpenting sekarang aku harus terus mengikuti Mas Beno. Tunggu, Ki Rekso ada di sini. Dia bertabrakan dengan Mas Beno. Seketika aku langsung bersembunyi di balik pohon. Meskipun keadaan gelap, namun tidak mustahil Ki Rekso bisa mengetahui keberadaanku di sini. Terjadi dialog antara Ki Rekso dan Mas Beno, namun dari tempat aku bersembunyi, nampak tidak mungkin untuk bisa menguping pembicaraan mereka. Dari kejauhan aku hanya melihat sepertinya Ki Rekso menunjukkan jalan kepada Mas Ben, dan Mas Ben pun mengikuti arahannya. Dengan pelan agar tidak menimbulkan suara, aku pun kembali mengikuti arah Mas Beno. Aku harus mengikutinya sampai sepertinya dia telah menemukan jalan keluar. Ya, di depan itu adalah jalan kecil menuju rumah warga. Namun saat tinggal beberapa meter lagi, tiba-tiba seseorang keluar dari semak-semak dan memukul pundak Mas Beno dengan gagang parang, sehingga membuatnya pingsan. Orang itu membelakangiku. Aku pun tidak bisa melihat orang itu. Namun selang beberapa menit seseorang datang. Aku terkejut, ternyata dia adalah Topik, anak murid kesayangan Ki Rekso. Jika itu Topik, berarti lelaki yang memukul Mas Ben adalah Ki Rekso. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, namun aku yakin bahwa itu adalah Ki Rekso. Lalu Topik pun menggendong Mas Ben dan membawa Mas Ben mengikuti lelaki itu. Dengan menjaga jarak, aku berusaha sebisa mungkin agar tidak kehilangan jejak mereka. Benar saja, mereka pun membawa Mas Beno ke dalam rumah Ki Rekso, lalu menutup pintu dengan rapat. Aku tidak bisa mengikutinya sampai ke sana karena aku melihat rumah Ki Rekso dijaga oleh sesuatu. Auranya sangat kuat. Meskipun aku berada sedikit jauh dari rumah itu, namun dada dan sekujur tubuhku mulai panas. Aku memutuskan untuk pulang, tinggal menunggu kabar esok apa yang akan terjadi pada Mas Ben saat berada di rumah Ki Rekso. Saat tiba di rumah, aku memutuskan untuk melewati pintu belakang, berharap tidak ada siapapun yang memergokiku. Namun ternyata saat pintu belakang berhasil aku buka, Biningsih sudah berdiri di sana, menatap tajam padaku dengan tatapan curiga. Sampai mana kau mengikuti dokter itu? Tanya Biningsih padaku.
Dari mana Bibi tahu? Kau masih mau membohongiku? Kali ini nada bicara Bi Ningsih terdengar serius. Mas Ben dibawa oleh Ki Rekso dan anak buahnya Bi. Aku tidak tahu maksud mereka apa. Aku sendiri tidak sanggup untuk mendekati rumah Ki Rekso. Aku menjelaskan semuanya pada Bi Ningsih. Tentu kamu tidak akan bisa, Wira. Bagaimanapun Ki Rekso itu bukan orang sembarangan. Tapi kita bisa menyerang Ki Rekso dengan kelemahannya. Untuk sementara ini, kita tunggu saja besok dan lihat apa yang terjadi dengan dokter itu. Sudah, lebih baik kau cepat kembali ke kamarmu. Tanpa menjawab perkataan Bi Ningsih, aku pun langsung masuk ke dalam, meninggalkan Bi Ningsih seorang diri di dapur. Aku tahu Ki Rekso menaruh dendam dan curiga padaku, dan sepertinya dia mulai ingin mengusik dan menggangguku, atau bahkan mengincar nyawaku. Pagi ini pun terdengar keributan di luar. Benar saja, semua orang panik mencari Mas Beno yang menghilang dan hanya ditemukan handphonenya di bangku depan kebun. Ayah pun ikut panik, malah menjadi orang yang paling panik di antara kami. Sementara aku dan Bi Ningsih santai saja menunggu selanjutnya apa yang terjadi. Den, apa Den Wira tahu kemana hilangnya Mas Beno? Pak Mul berbisik pelan padaku. Tenang Pak, dia tidak diserang lampor. Aku pun kembali berbisik kepada Pak Mul, mencoba menenangkannya yang sedari tadi juga terlihat khawatir. Ayah pun mengumpulkan beberapa warga dan bersiap untuk mencari Mas Ben. Saat kami tengah bersiap dan ayah pun sibuk membagi kelompok, dari jauh terlihat Mas Ben datang dengan baju yang kotor dan beberapa luka kecil di wajahnya. Sontak kedatangannya membuat kami terkejut dan langsung menghampiri Mas Ben. Dilihat dari keadaannya yang tidak terlalu buruk, sepertinya Ki Rekso tidak berbuat apa-apa padanya. Malah ada sebuah cahaya hijau yang menyelimuti Mas Beno. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Semua orang nampak senang dan bahagia akan kepulangannya. Dengan keadaan baik-baik saja. Tapi tidak dengan Bi Ningsih. Dia nampak kecewa karena tidak terjadi hal buruk pada Mas Beno. Saat Mas Beno melihat dan melewati kami, entah mengapa Bi Ningsih sedikit tersentak mundur beberapa langkah dari posisinya berdiri. Lalu Bibi meraih tanganku. Berhati-hatilah, dia membawa keris Kiai Ageng Suro. Sepertinya nyawamu diincar Wira. Bi Ningsih berbisik pelan di telingaku dan membuat aku terbelalak mendengar ucapannya. Jadi cahaya hijau itu adalah pancaran dari aura keris pusaka Kiai Ageng Suro. Keris pembawa ajal setauku. Jika nama seseorang telah dikunci di keris Kiai Ageng Suro, cepat atau lambat, keris itu akan membunuh korbannya. Meskipun si korban adalah orang sakti mandraguna, namun keris Kiai Ageng Suro akan menunggu hari apes si korban. Dengan kata lain, korban telah diincar dan akan terus dipantau sampai saatnya tiba. Tidak akan ada yang bisa lolos dari incaran maut pusaka peninggalan keraton Tanah Jawa itu. Bisa dipastikan bahwa Ki Rekso mengincar diriku. Nyawaku berada dalam bahaya. Bisa saja, sewaktu-waktu saat apes keris itu akan membunuhku. Aku harus mengatur siasat. Kedatangan Dokter Beno di desa ini sungguh sangat merepotkan. Dia selalu ingin tahu tentang lampor yang meneror desa. Gerak-gerik aku pun terasa terbatas dan diawasi. Terlebih dengan pusaka Kiai Ageng Suro yang kini berada di tangannya. Siapa yang memberikan keris padanya? Jikalau benar Ki Rekso, berarti nyawaku terancam. Apakah Dokter Beno tahu apa kegunaan keris itu? Setiap jam hanya pertanyaan itu yang mengelilingi otakku. Tiap kali aku merasa gundah, hatiku tidak nyaman dan tenang, aku pasti akan mengunjungi Sarah. Hanya dengan menatap wajah cantiknya saja mampu membuat kedamaian kembali di hatiku. Seperti sekarang, meskipun waktu maghrib akan tiba, namun aku malah pergi ke gubuk belakang kebun jati. Sesampainya aku di sana, aku melihat seseorang berlari sangat kencang, seperti habis melihat hantu. Siapa dia?
Aku tidak tahu karena dia berlari sangat kencang dan membelakangiku. Dan aku juga lihat Bik Ningsih yang celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Loh, Bik Ningsih sedang mencari apa? Mencari siapa, lebih tepatnya Wira. Karena baru saja ada seseorang yang melihatku di sini. Seseorang? Siapa, Bi? Apa orang yang aku lihat tadi adalah pelakunya? Kau melihatnya? Siapa dia? Entahlah, Bi, aku hanya melihat punggungnya. Namun dia terlihat seperti siapa? Ah, tidak, Bi, aku sendiri tidak yakin. Dokter Beno, Bi, aku berkata dalam hati. Tempat ini sudah tidak aman ternyata. Ngomong-ngomong, kau mau apa kemari? Melihat Sarah? Tadinya sih iya, Bi, tapi sepertinya tidak jadi. Aku ingat bahwa ada perlu dengan Pak Mul. Wira permisi. Bik Ningsih hanya mengangguk. Mungkin dia heran melihat tingkah aneh diriku. Dengan memotong jalan kebun, aku jadi lebih cepat sampai ke rumah Pak Mul. Kebetulan beliau sedang duduk di depan teras sambil membaca sebuah buku. Dan tumben kemari. Pak Mul langsung berdiri melihat kedatanganku. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Mari Den ke dalam. Pak, sepertinya Mas Beno sudah terlalu ikut campur dengan urusan kita. Terlebih kemarin, Wira melihat dia berada di rumah Ki Rekso. Benarkah? Apa Ki Rekso ingin memperalat Mas Beno, Den? Entahlah, Pak. Wira pun tidak tahu. Ah, merepotkan saja dokter itu. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Cobalah yakinkan dokter sialan itu, Pak. Gunakan alasan apapun. Jangan sampai dia ikut campur terlalu jauh. Jangan sampai semuanya terbongkar, Pak. Dan lagi, asal Bapak tahu, entah dari mana saya lihat dia memiliki aura pusaka Kiai Ageng Suro. Dengan penuh emosi aku berbicara dengan Pak Mul. Lalu aku pun menghela nafas panjang. Sekarang Pak Mul lebih baik jika selalu berada di sana. Hasut dia, Pak, dan selalu awasi dokter itu. Cepat pergi sekarang. Titahku pada Pak Mul dan dia pun langsung bangkit dan pergi dari rumahnya. Tinggal aku sendiri terduduk lemas memikirkan betapa terancamnya hidupku karena kelakuan dokter Beno ditambah dengan pusaka yang dia miliki. Saat itu aku yang sangat penasaran dengan pusaka yang ada pada Mas Beno pun membawaku untuk melihat atau hanya sekedar menyentuh keris pusaka itu. Kebetulan hari itu Mas Beno sedang tugas di puskesmas dan pintu kamar Mas Beno rusak, tidak bisa dikunci, sehingga itu memudahkanku untuk mencari pusaka itu. Aku terus mencari dari mulai laci lemari, di bawah tempat tidur, dan di laci meja rias, namun aku tidak menemukannya sama sekali. Tapi saat aku sudah berputus asa dan hendak keluar kamar, ada pancaran sinar hijau muncul di balik saku celana yang tergantung di belakang pintu. Saat aku lihat ternyata benar, itu adalah keris Kiai Ageng Suro. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, lantas aku pun dengan cepat pergi dari kamar Mas Beno. Takut ada seseorang yang melihatku. Aku mengunci pintu kamar dan mulai memperhatikan benda kecil di tanganku ini. Dengan merapalkan mantra seadanya, aku mulai mencari tahu nama siapa yang diincar keris ini. Wajahku terlihat di ujung keris sebesar jari manis ini. Ah, benar saja bahwa akulah yang diincar keris Kiai Ageng Suro. Namun entah mengapa keris ini tidak menunjukkan reaksi apapun saat ada di tanganku. Keris ini tiada tandingan, digunakan oleh para raja terdahulu untuk balas dendam. Meskipun si pemilik telah mati, namun siapapun yang telah menjadi sasaran Kiai Ageng Suro, cepat atau lambat si musuh yang telah tertulis namanya di keris ini pasti akan mati. Setauku sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkannya. Ini belum saatnya. Keris Kiai Ageng Suro menunggu waktu yang tepat untuk menyerangku. Namun terlebih dahulu aku harus menakuti Mas Ben dan memberinya cerita bohong tentang keris itu dan memastikan dari mana Dokter Beno mendapatkannya.
Kebetulan saat itu aku melihat Mas Beno sedang duduk sendiri menatap kosong ke depan. Ini kesempatan bagus untuk bertanya padanya. Maaf Mas Beno, ini tadi siang saat Mas Beno di puskesmas, saya mendengar suara benda berjatuhan di kamar Mas Ben. Saya kira itu Mas Ben, tapi karena Mas Ben tidak menjawab panggilan saya menerobos masuk ke dalam kamar. Lalu saya menemukan keris kecil ini ada di bawah pintu. Ucapku berbohong. Oh iya Wir, ini souvenir punya saya. Mungkin karena tadi saya terburu-buru ke puskesmas, jadi terjatuh dari tas saya. Dengan wajah sedikit panik, Mas Beno mengambil keris yang ada di tanganku. Souvenir, tapi saya lihat ada khodam yang bersemayam di dalamnya Mas. Lah ngaco kamu Wir, khodam macam apa coba? Kiai Ageng Suro Mas, pembangkit lampor. Dimanapun Mas mendapatkannya, menurut saya bukan hal yang bagus jika Mas Beno menyimpannya. Kali ini aku mengarang cerita bohong. Sebelum perkataanku dijawab, azan maghrib lebih dulu berkumandang. Dan Mas Beno pun pamit untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, atau mungkin lari dari kata-kataku. Sementara aku masih berdiri, mematung, memperhatikan setiap langkah kaki Mas Ben. Saat dia melewati lorong dan melewati beberapa pajangan keris di tembok salah satu keris, mengeluarkan cahaya merah delima yang membuat aku penasaran untuk melihatnya. Ternyata cahaya itu berasal dari keris dengan ukiran wayang semar di gagangnya. Setelah aku amati, ternyata keris itu bisa aku gunakan untuk memberikan pelajaran kepada Ki Rekso malam ini juga. Kini keris bergagang wayang semar itu sudah ada di tanganku. Tinggal mengatur waktu untuk melakukan pembalasan. Dari luar kamar terdengar suara keributan. Aku pun menghampiri, penasaran apa gerangan yang terjadi. Ternyata ada seorang ibu yang meminta tolong untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Ini kesempatan bagus karena Mas Ben pasti akan pergi dan tidak akan mencurigai gerak-geriku. Dan saat Mas Beno dan para petugas puskesmas lainnya telah pergi, kini saatnya aku akan pergi. Aku pamit pada ayah meminta izin untuk pergi ke rumah Pak Mul. Tentu saja aku perlu bantuan Pak Mul untuk melakukannya. Dengan menyelipkan keris semar di kantong celana, aku pergi ke rumah Pak Mul. Pak, buka pintunya Pak. Aku berteriak sambil sesekali mengetuk pintu depan rumah Pak Mul. Hingga beberapa kali sampai akhirnya Pak Mul menjawab dan membukakan pintu. Loh, ada apa Den? Bapak harus bantu saya kali ini. Pasti jika Bapak mampu, Bapak akan bantu. Aku tersenyum mendengar jawaban Pak Mul. Bantu saya memberikan pelajaran kepada Ki Rekso. Sekarang Den? Iya Pak, kita harus ke rumahnya. Pelajaran bagaimana Den? Mengancamnya atau bagaimana Den? Pak Mul masih bingung dengan ucapanku. Sekarang kita ke sana dulu, selebihnya bagaimana nanti. Pak Mul mengangguk dan setuju untuk ikut denganku. Dengan opor di tangan dan menembus kegelapan hutan malam, kami berjalan menuju rumah Ki Rekso. Setibanya di sana, keadaan rumah sekaligus padepokan itu terlihat sepi. Tidak ada siapapun. Memang anak murid Ki Rekso tidak terlalu banyak, namun akan sulit jika kami berdua harus menghadapi mereka. Nampaknya keberuntungan tengah berpihak padaku. Kesempatan bagus. Ki Rekso, keluarlah! Aku berteriak dari halaman. Belum kupijakan kaki ke teras rumahnya. Lalu pintu jati berukiran itu perlahan-lahan terbuka. Ki Rekso nampak di baliknya, berdiri dengan kedua tangan di belakang. Ada perlu apa nak? Kau ingin meminta bantuanku untuk melepaskan iblis itu bukan? Ki Rekso berkata dengan tenang dan datar. Bukan, malah aku ingin mempersembahkan dirimu sebagai tumbal berikutnya. Mendengar ucapanku Pak Mul nampak kaget, namun Ki Rekso tetap dalam ekspresi tenangnya. Mendengar ada keributan, salah seorang anak murid Ki Rekso keluar dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ki Rekso berbisik padanya, lalu orang itu pergi dengan berlari meninggalkan kami semua.
Pergi kemana anak buahmu itu? Meminta bantuan? Kataku sambil tersenyum sinis mengejeknya. Namun Ki Rekso tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah tahu ini semua akan terjadi. Nah, jika semua belum terlambat, kematian Agung itu bukan salahmu. Ini juga salahku. Aku yang tidak berhasil meredam amarahnya. Aku yang tidak bisa membantunya. Tolong dengarkanlah kakek tua ini, nak. Aku akan membantumu mengubur kembali iblis itu, dan kamu bisa hidup kembali dengan normal. Jika kamu mencintai Sarah, bukan ini yang harus kau lakukan, nak. Tidak menguburkan jasadnya, malah semakin menyiksa Sarah. Kalimat terakhir yang Ki Rekso ucapkan berhasil membuat aku terbelalak kaget. Ternyata dia sudah banyak tahu lebih dari yang aku kira. Ini semakin membuat tekadku untuk membunuhnya semakin mantap. "Den, jangan gegabah," bisik Pak Mul pelan padaku. "Dukun tua ini pantas mendapatkannya, Pak." Aku memejamkan mata, kuucap nama Sarah 3 kali di dalam hati, meminta bantuannya untuk melawan Ki Rekso. Seketika angin kencang berembus dari arah belakang, saking kencangnya, hingga membuat Ki Rekso mundur perlahan hingga memasuki rumahnya. "Jika ada kesempatan, tolong Bapak tancapkan keris ini tepat di dadanya." Aku memberikan keris bergagang semar itu pada Pak Mul. Tanpa bertanya lagi, beliau langsung mengangguk dan mengambil keris itu. Ada sesuatu tenaga besar yang masuk dalam diriku, membuat aku tidak takut dengan apapun. Aku pun langsung berlari menuju Ki Rekso yang sibuk mengusap matanya. Mungkin perih karena hembusan kuat angin tadi. Saat sudah tepat di depan Ki Rekso, aku sudah bersiap untuk meninju wajahnya. Namun Ki Rekso lebih dulu menghindar. Hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kami dengan menggunakan tangan kosong. Aku tidak menyangka, meskipun tubuhnya kurus dan terlihat renta, layaknya kakek-kakek biasa, namun tenaganya teramat kuat. Sejauh ini Ki Rekso hanya menepis dan menghindari seranganku. Tidak sama sekali dia berbalik menyerang. "Ayo, serang aku lelaki tua." "Tidak, nak, aku tidak sama sekali berniat membuatmu terluka. Mau bagaimanapun ini bukan salahmu. Kita masih bisa terbebas dari semua malapetaka yang disebabkan oleh iblis itu." "Astaga, Ki, aku tahu niatmu. Kau menyuruhku melepaskannya karena kau sudah lama mengincarnya, bukan? Kau ingin menggunakannya juga untuk kepentingan dirimu sendiri." "Aku mengincarnya selama ini hanya untuk aku kubur kembali. Sudah cukup warga desa ini menjadi korban." "Ah, banyak alasan juga kau rupanya," aku berkata sambil memulai menyerang kembali Ki Rekso. Setelah terus-menerus seranganku ditepis, akhirnya Ki Rekso terpojok. "Pak, ini saatnya," aku berteriak pada Pak Mul yang sedari tadi diam berdiri di tengah pintu menunggu perintahku. Dan keris bergagang semar itu seketika tertancap tepat di dada Ki Rekso. "Ki Rekso!" Suara Topik terdengar dari arah pintu belakang. Melihat gurunya sudah dalam keadaan lemas dengan sebuah keris menancap di dadanya, Topik pun seketika langsung menyerangku. Namun sebelum dia mendekat, Pak Mul lebih dulu menghampirinya, menabrak tubuh Topik sampai dia jatuh tersungkur. Lalu darah mengalir dari perutnya. Ternyata Pak Mul menusuknya dengan sebuah golok yang berada di dalam rumah Ki Rekso. Aku terkejut, tidak menyangka ternyata Pak Mul bisa bertindak seperti itu. Topik terlihat tidak sadarkan diri, namun Ki Rekso masih hidup, namun tidak melakukan perlawanan apapun. "Dan bagaimana sekarang?" "Sudah tidak apa-apa, Pak. Keris yang tertancap itu akan bekerja dengan sendirinya. Dia tahu tugasnya. Biarkan dukun tua itu menikmati proses sekarat, hitung-hitung sebagai balasan atas perbuatannya selama ini." Aku berkata sambil menatap dalam mata Ki Rekso yang sedari tadi tidak lepas menatapku. Tidak aku lihat penyesalan dari raut wajahnya. Justru wajah tenang dengan mata berbinar menahan sakit yang teramat. "Wira, aku sudah memperingatimu.
kali ini aku tidak akan bisa membantumu. Maafkan kakek tua ini dan maafkan anakku Agung. Kirkso berkata dengan suara pelan dan serak, dengan sesekali darah segar keluar dari mulutnya. Alah, berisik. Kita tinggalkan saja dia di sini, Pak. Kunci pintu depan dengan balok kayu itu agar tidak ada siapapun yang mencurigainya. Oh, dan lagi, selebihnya Nyi Lampor akan kemari untuk mengambil tumbalnya. Titahku pada Pak Mul. Pak Mul pun langsung melakukan apa yang aku perintahkan, lalu kami pergi. Pak, Wira harus pulang sekarang agar tidak dicurigai ayah dan yang lain. Iya, Den, lebih baik Aden cepat pulang. Saat keris wayang semar itu sudah selesai melakukan tugasnya, dia akan kembali ke wadahnya itu. Nanti saat sudah kembali, tolong Bapak bawa ke rumah saya. Ucapku sambil menyerahkan sarung keris kepadanya. Baik, Den, nanti Bapak akan bawa balik ke rumah Aden. Berhati-hatilah karena ini sudah sangat larut malam. Iya, Pak, Wira pamit. Aku pun pergi menuju rumah. Saat tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba kepalaku pening. Saat mencoba tetap menjaga kesadaran, sayup-sayup terlintas bayangan arwah anak kecil yang menjerit tumbal pembangkit Lampor sedang menuntun Mas Beno. Sial, nampaknya Dokter Beno ikut campur lagi dengan urusanku. Namun kali ini dibantu oleh arwah bocah lelaki itu. Setibanya di rumah, aku lihat ayah tengah duduk di kursi teras. Melihat kedatanganku, beliau pun berdiri. Dari mana saja kau, Nak? Baru pulang selarut ini. Ayah, kan Wira sudah bilang mau ke rumah Pak Mul. Sampai Wira ketiduran di sana. Syukurlah kalau begitu. Ayah takut sesuatu hal buruk menimpamu. Sebab Dokter Beno dan yang lainnya pun belum pulang. Saat ayah berkata seperti itu, dari kejauhan terdengar suara motor. Namun saat motor itu tiba, hanya ada Mas Anhar seorang diri. Loh, Anhar baru selesai? Sudah dari tadi sih, Pak, tapi saya disuruh ngopi dulu sama ibunya. Sambil menemani, takut anaknya kejang lagi. Jadi agak lama, Pak, maaf. Sudah, tidak apa-apa. Lalu Dokter Beno kemana? Memang belum kembali, Pak. Tadi Mas Beno bilang mau ke puskesmas dulu, ngambil barang yang tertinggal tadi siang. Walah, sampai semalam ini belum pulang. Sudah kemarikan motornya, biar saya susul ke puskesmas. Takut sesuatu terjadi pada Mas Ben. Ucap ayah cemas dan langsung pergi begitu saja. Aku dan Mas Anhar pun masuk ke dalam dan pergi ke kamar masing-masing. Namun aku tetap berjaga, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebab aku yakin Mas Beno tidak akan ada di puskesmas. Tidak lama terdengar sebuah pintu terbuka. Aku pun langsung keluar kamar. Benar saja, Mas Beno baru datang dan hendak menuju ke kamarnya. Mas Beno lama sekali di puskesmasnya. Memang ada apa, Mas? Aku bertanya padanya. Itu Wir, saya ketiduran. Nia cuma lihat film di laptop karena sinyal bagus. Saya malah ketiduran. Oh, ayah cemas lalu menyusul Mas Beno ke puskesmas. Apa Mas Ben tidak berjumpa dengan ayah? Dari kapan, Wir? Saya tidak ketemu dengan Pak Lurah. Terlihat jelas raut wajah panik Mas Ben. Dari jam 10 malam loh, Mas. Masa tidak ketemu? Tidak, Wir, saya tidak berjumpa dengan Pak Lurah. Aku memandanginya. Terlihat jelas baju yang dikenakan Mas Beno kotor. Sepertinya dia jatuh, tersungkur ke tanah. Lalu Mas Beno pun pamit ke belakang. Aku masih menatapnya, dan dia pun berhenti di lorong tempat beberapa keris terpajang. Dia lalu memandangi keris-keris itu. Sepertinya dia sudah terlalu banyak tahu, termasuk dengan keris bergagang wayang semar. Sore itu kami berkumpul di ruang tamu, menikmati kopi sambil berbagi cerita, menunggu waktu maghrib. Tidak lama kemudian para petugas puskesmas datang, termasuk Mas Beno. Ayah, saat ayah mencari Mas Beno ke puskesmas, apa tidak bertemu dengannya? Aku membuka percakapan di antara kami. Iya loh Mas Ben, saya tidak bertemu dengan Mas Beno, padahal saya masuk ke dalam puskesmas, memakai kunci cadangan. Perkataan ayah kali ini benar-benar menyudutkan Mas Beno. Sepertinya saat Pak Lurah datang, saya sudah pulang, Pak.
dalam perjalanan pulang. Jawab Mas Beno berbohong. Pak Lurah, apa sudah tahu siapa yang membunuh Ki Rekso dan anak muridnya? Mas Beno melanjutkan perkataannya. Kali ini dia mulai membahas tentang tragedi kematian Ki Rekso. Entahlah Mas, masih diselidiki. Sepertinya saingan Ki Rekso atau orang yang menaruh dendam padanya. Ayah menjawab, tampak raut wajah takut dan cemas terlihat jelas. Atau mungkin dalang dibalik lampor pelakunya, Pak. Kali ini ucapan Mas Beno mampu membuat kami semua terdiam, termasuk Bi Ningsih yang nampak kaget. Mana mungkin, Thomas? Ki Rekso itu orang pintar, pastilah dia bisa menghadapi lampor. Pak Mul membantah ucapan Mas Beno. Bisa saja, Pak, pelakunya telah memperhitungkan semua ini dengan matang. Lagi pula Ki Rekso tidak diserang secara batin kanuraganya, namun secara fisik. Mendengar perkataannya, aku semakin yakin dengan apa yang aku lihat semalam tentang arwah bocah lelaki itu yang membantu Mas Beno. Setelah obrolan kami selesai dan sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Saat aku menuju ke dapur di ujung lorong, Bi Ningsih seperti menungguku. Dan saat aku melewatinya, Bi Ningsih pun menarik tanganku. Ada yang ingin aku bicarakan, Wira. Datanglah ke gubuk setelah maghrib. Suara pelan dan serak. Aku hanya mengangguk, tidak menjawab perkataan Bibi, karena khawatir ada seseorang yang melihat kami. Bi Ningsih sudah menantiku di depan gubuk dengan sebuah obor di tangannya. Lalu kami pun masuk ke dalam. Sebelumnya Bi Ningsih memperhatikan area sekitar dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada siapapun yang mengikutiku. Dokter itu sudah keterlaluan, Wira. Iya, Bi, dia sudah terlalu banyak ikut campur. Dan tentang keris pusaka itu, entah kapan dia akan membunuhku. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, Bi? Kita harus menyingkirkan Dokter Beno, karena sikapnya nyawa kita akan terancam. Jika sampai ayahmu tahu atau bahkan warga desa tahu tentang semua ini, tidak akan heran jika kita bisa saja dibakar hidup-hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bi? Wira sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Sepertinya kali ini kita harus menjadikannya tumbal Nyai. Maksud Bibi membunuhnya? Ya, mau bagaimana lagi, hah? Kau hanya akan menunggu sampai kau yang akan dibunuh. Aku hanya diam mendengar ucapan Bi Ningsih. Aku memang tidak suka dengan Dokter Beno, namun untuk membunuhnya tidak pernah sama sekali terlintas di pikiranku. Bagaimana caranya, Bi? Kau ingat arwah bocah lelaki itu? Dia ternyata sudah menjadi asuhan Ki Rekso selama ini. Tidak kusangka dukun tua itu sudah tahu tentang ini semua lebih dulu, bahkan sebelum kau menaklukkan Sarah. Iya, Bi, aku tahu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Sederhana, Wira. Kita akan pancing Dokter Beno dengan menggunakan arwah anak lelaki itu. Kita tunjukkan lampor sesungguhnya, dan setelah itu kita korbankan dia. Lalu Bi Ningsih mengambil dupa dan beberapa sesajen, meletakkannya di depan keranda tempat Sarah terbaring. Bi Ningsih mulai merapalkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba sosok anak laki-laki yang menjadi tumbal pembangkit lampor pun berdiri di hadapannya. Dengan kaki yang seperti patah, leher dengan bekas gorokan, bocah lelaki itu mematung. Pola matanya perlahan-lahan berubah menjadi warna merah. Pergilah, pancing Dokter Beno untuk kemari. Bawa dia kemari, lalu tunjukkan apa yang aku perintahkan. Bi Ningsih berbicara pada arwah bocah lelaki itu. Tanpa menjawab apapun, sosok bocah itu menghilang, hanya meninggalkan kepulan asap putih tipis. Sekarang kau pulanglah, Wira. Jika esok Dokter Beno tidak ditemukan, buatlah alasan apapun untuk menutupinya. Selebihnya, Bibi yang akan melakukannya. Saat Bi Ningsih berkata, tiba-tiba keranda di depannya bergetar hebat. Lalu pocong jenazah Sarah hilang begitu saja. Cepat pergi! Aku langsung pergi menuruti perintah Bibi. Aku kembali ke rumah.
masuk ke dalam kamar berusaha untuk tertidur. Dengan kepala penuh pertanyaan apa yang akan terjadi esok saat semua orang di rumah ini tahu Dr. Beno menghilang dan bahkan akan menjadi tumbal. Tetap saja, mau seberapa lama aku memejamkan mata, aku tidak bisa tertidur. Bayangan kesalahan pada aku kembali menghantui. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang mencemaskan. Mas Beno dinyatakan hilang. Ayah segera mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari Mas Beno. Di sisi lain, ibu mulai mencurigaiku. Terlihat dari gelagatnya yang berusaha mencari waktu untuk berbicara denganku, namun terhalang oleh keberadaan ayah. Jika ayah sedang berada di rumah, ibu akan selalu ada di sisi ayah untuk melayani maupun menemani. Aku akan pergi ke gubuk menemui Sarah. Suasana rumah saat ini sungguh membuatku tidak nyaman. Hatiku tidak tenang hanya dengan memandang wajah Sarah. Semua gundah gelisah di dalam hatiku sirna. Namun setibanya di sana, justru aku dikejutkan oleh Mas Beno. Terlihat ada beberapa luka kecil di tubuhnya dan pakaiannya yang terlihat kotor. "Tunggu Mas Beno, ini saya, Wira." Aku menahan tangan Mas Beno karena dia siap memukul dengan sebuah balok kayu di tangan. "Ya Allah, Wir, saya kira kamu..." Jawabnya nampak lega. "Kamu apa, Mas? Mas Beno kenapa ada di sini? Semua orang rumah mencari Mas Beno." Ceritanya panjang. Yang paling penting itu Wir, Sarah mantan calon istrimu. Ternyata Mas Beno sudah melihat Sarah. "Kenapa, Mas? Ada apa dengan Sarah?" Jawabku pura-pura panik. Dia ada di sana. Dia adalah arwah penghuni Lampor selama ini." Aku langsung berlari menuju Sarah yang terbaring di dalam keranda. Aku menangis kembali, teringat kejadian-kejadian yang telah aku alami. Kesalahanku, namun tanganku sudah terlanjur kotor. "Mas Beno," ucapku lirih kepada Mas Beno yang masih berdiri mematung melihatku. Namun tiba-tiba keris Kiai Ageng Suro terbang dan seketika langsung menusuk dadaku. Ah, sial. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Dan sudut pandang dari Wira selesai sampai di sini. Buat teman-teman yang bingung, bisa ya dengerin kembali cerita Ilmu Hitam Anak Pak Lurah. Karena sebenarnya masih satu cerita ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.